BDK Palembang melaksanakan pembukaan pelatihan perdana secara luring untuk pelatihan TIK bagi guru SMP, pelatihan penyuluh agama Islam non-PNS, dan pelatihan manajemen wakaf. Kepala beserta Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan kunjungan untuk pembinaan pegawai di BDK Palembang. Pelatihan untuk guru dan penyuluh agama di BDK Palembang. Hadirkan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia demi memperkuat moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTP, TV-nya Balitbang. Selamat datang di program Kabar LTP Sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya, Yevi Grata Putra, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama, Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan pembukaan pelatihan perdana secara luring untuk pelatihan TIK SMP, pelatihan penyuluh agama Islam non-PNS, dan pelatihan manajemen wakaf pada 17 Maret tahun 2025. Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu, dengan ini saya nyatakan dimulai. Peserta pelatihan perdana ini berjumlah 110 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari guru SMP keagamaan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyuluh agama Islam non-ASN, dan penghulu yang berstatus ASN. Dapat kami sampaikan akhirnya kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, kepada Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, kan silakan. Dalam sambutannya, Kepala BDK Palembang, Saifuddin, menekankan pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing. yang di pendidikan TIK. Itu guru wajib meningkatkan kompetensi dalam hal punya kemampuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Beliau mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan kapasitas SDM di bidang pendidikan dan keagamaan. Berikan pembinaan pegawai, Kepala beserta Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMB PSDM) melakukan kunjungan untuk pembinaan pegawai di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai BDK Palembang dan dibuka oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin pada Rabu 19 Maret 2025. Sekaligus langsung satu paket lengkap. Ini grafiknya luar biasa, masyarakat akhirnya tahu apapun yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang. Sekretaris BMPSDM Ahmad Zainul Hamdi dalam sambutannya menyampaikan bahwa BMPSDM adalah institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. BMPSDM lah bertanggung jawab atas apakah pegawai itu berkompeten atau tidak. Itu adalah ada pada Ditjen Pendis, ditambah dengan Direktur Pendidikan di berbagai Ditjen selain Pendis. Sementara itu, Kepala BMPSDM Muhammad Ali Ramdhani juga memberikan pesan penting terkait integritas dalam pengabdian kepada masyarakat. Kementerian Agama saya kira sudah melekat kuat ya. Jadi buat masyarakat umum gitu ya, itu bisa jadi hari Sabtu. Karena memang mereka waktu luangnya Sabtu, sementara kita di ladang lembur gitu. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai di BDK Palembang untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas dalam bekerja. Tapi momentum ini menjadi penting karena beberapa Profesor Ahmad Zainul Hamdi mengajak ASN Kemenak menjadi agen moderasi dalam pelatihan yang dilaksanakan di Aula Balai Diklat Keagamaan Palembang dan menyampaikan materi tentang nilai-nilai dasar SDM Kementerian Agama. Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia menghadiri pelatihan sebagai narasumber dalam kegiatan pada Rabu 19 Maret 2025. Prof. Zainal Hamdi menyoroti pentingnya moderasi beragama di lingkungan Kemenak. Dengan jumlah ASN yang besar, ia berharap seluruh pegawai Kemenak bisa menjadi agen moderasi beragama yang membawa pesan toleransi dan anti kekerasan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan bangsa harus dilakukan dengan semangat toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Pelatihan untuk guru dan penyuluh agama di Balai Diklat Keagamaan Palembang hadirkan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia demi memperkuat moderasi beragama. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Badan Litbang Kementerian Agama. Kepala BMPSDM Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan materi mengenai pembangunan nasional dan moderasi beragama. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan pentingnya keberadaan manusia yang ditandai dengan kemampuan berpikir dan berakal pada Rabu 19 Maret 2025. Ia menjelaskan kontribusi seseorang dibentuk oleh keterampilan, pengetahuan, dan penampilan, serta mengingatkan bahwa usaha yang tidak didukung oleh keterampilan dan pengetahuan tidak akan membuahkan hasil. Ia juga memberikan pesan motivasi terkait pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian dari kecerdasan fisik. Dalam rangka pembentukan kepengurusan unit pengumpul zakat, Balai Diklat Keagamaan Palembang mengadakan rapat pembentukan pengurus dan memastikan pengumpulan zakat bersifat transparansi dan sukarela pada Kamis 20 Maret 2025. Kasubag TU Mukmin mengawali rapat tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama, pengumpulan zakat ini bersifat sukarela dan seluruh pegawai telah diberikan surat kesediaan untuk menjadi muzaki maupun munfik atau orang yang berinfak di unit BDK Palembang. Dalam arahannya, Kepala BDK Palembang Saifuddin mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pembentukan UPZ tersebut. Ia menekankan jangan kita terbebani oleh target dalam pengumpulan zakat ini, karena sejatinya hal tersebut hanya bersifat sukarela. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, memberikan materi dalam pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi guru SMP keagamaan untuk menyongsong pendidikan berbasis digital pada Kamis 20 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Saifuddin menekankan bahwa pentingnya memahami dengan baik apa yang telah didapat selama mengikuti pelatihan dan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Tujuan dari TIK dan digitalisasi ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses di bidang apapun, termasuk pendidikan, sehingga para generasi muda dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang serba cepat. Begitu luar biasanya kebutuhan TIK ini, sehingga para guru sudah harus memiliki bekal kemampuan TIK yang baik agar bisa menyesuaikan kebutuhan para siswa. Kiranya sudah oke, ini yang perlu kita pertahankan. Ini perlu, sehingga evaluasi itu bisa dilakukan. Evaluasi itu untuk kemudian menambah yang kurang atau mencukupkan kalau memang sudah cukup. Dalam kegiatan pelatihan penyuluh agama Islam non-PNS Angkatan 1, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, memberikan materi sistem pelatihan dan pengembangan SDM Kementerian Agama di ruang Smart Class BDK Palembang pada Kamis 20 Maret 2025. Pada kesempatan itu, sebagai orang yang pernah menjadi penyuluh, Saifuddin mengatakan bahwa menjadi penyuluh adalah pengalaman yang penting. Saifuddin juga mengungkapkan bahwa seorang penyuluh tidak serta-merta harus ahli dalam berceramah, sebab menjadi penyuluh agama itu sejatinya adalah sebagai manajerial organisasi-organisasi keagamaan di masyarakat, seperti majelis taklim, remaja masjid, TPA, dan lain sebagainya. Menutup materinya, Saifuddin menuturkan meskipun seorang penyuluh tidak ahli di bidang ceramah, khutbah, dan lain sebagainya, fungsi utama penyuluh adalah memanajerial dan menghidupkan majelis taklim yang sudah ada. Balai Diklat Keagamaan Palembang sukses menyelenggarakan penutupan 3 pelatihan pada Sabtu 22 Maret 2025 di Aula BDK Palembang. Pelatihan yang ditutup meliputi pelatihan teknologi informasi dan komunikasi TIK bagi guru SMP, pelatihan penyuluh agama Islam non-PNS, dan pelatihan manajemen wakaf. Dalam laporannya, Ketua Panitia Mursida menyampaikan bahwa 110 peserta telah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan lulus berdasarkan hasil penilaian. Sementara itu, dalam sesi pembekalan, Saifuddin mengapresiasi semangat para peserta selama mengikuti pelatihan. Itu tidak ada istilah seperti itu. Siapapun yang ditugasi seperti ini adalah siap belajar, siap menambah ilmu, siap menerapkan ilmu yang didapat. Acara ini ditutup dengan pelepasan kartu peserta dan sesi foto bersama.
Demikian kabar LTP sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar LTP sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, and subscribe YouTube LTP Balitbang. Saya Fikri Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa LTP TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.